Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman siswa kelas 10 MA Plus Nurul Haq, di sini kita pada pelajaran yang sama, yaitu tentang Al-Quran Hadis, tepatnya pada halaman ke-23 nomor 5. Pertama, di sini kita akan membahas tentang hubungan masyarakat dalam mengatur tata cara kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Betul sekali. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti membutuhkan yang namanya bantuan orang lain. Betul? Karena betapa dan siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini ataupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita selalu dan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Contoh, orang kaya butuh yang miskin, yang miskin butuh yang kaya. Selalu ada hubungan timbal balik, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, dalam menjalin ataupun menciptakan hubungan yang harmonis dalam suatu masyarakat, diperlukan sarana yang dapat mengaturnya. Apa yang mengatur ataupun apakah pegangan kita dalam kehidupan bermasyarakat agar masyarakat tersebut dapat menjadi kehidupan yang harmonis, yaitu Al-Quran. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran, maka akan terwujudlah masyarakat yang harmonis, sejahtera dan aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya, kalau ingin berkehidupan suatu masyarakat menjadi masyarakat yang harmonis, sejahtera, aman, haruslah kita senantiasa berpegang kepada Al-Quranul Karim. Saudara-saudara, teman-teman siswa kelas 10 MA Plus Nurul Haq, selanjutnya nomor 6, janji dan ancaman ataupun reward dan punishment bagi manusia. Apa itu ancaman? Al-Quran berisi janji Allah untuk umat manusia. Bagi yang beriman, Allah janjikan pahala yang besar dan mendapatkan ganjaran surga. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman ataupun yang ingkar dari perintah-perintah Allah, akan diberikan dosa dan ancaman neraka baginya selama dia tidak mau bertaubat kepada Allah. Dalam usul fiqih dikatakan, ma yushabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ini definisi wajib. Wajib itu apa? Ma yushabu ala fi'lihi. Orang-orang yang mengerjakan perintah wajib, contohnya puasa pada bulan salat, puasa pada bulan Ramadan, zakat, haji dan lain sebagainya,
ma yushabu ala fi'lihi, orang yang mengerjakan suatu kewajiban yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah, maka dia akan diberikan pahala. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan orang-orang yang meninggalkan perintah wajib tadi, yu'aqabu ala tarkihi, maka akan diberikan siksa kepada mereka yang telah meninggalkan. Jadi sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah sudahlah semestinya kita lakukan, yaitu salat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu memang sudah ketentuan yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita dan tidak bisa ditolerir, tidak bisa diganggu gugat. Ini sudah final, teman-teman. Tidak bisa mentang-mentang dia sakit dia kira dia diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak melaksanakan sholat. Tidak. Kecuali bagi para wanita yang mengalami uzur, contohnya maaf cakap sedang mengalami yang namanya menstruasi ataupun sedang melahirkan darah nifasnya dan lain sebagainya. Maka di sini bagi para wanita, khususnya bagi para wanita, ada keringanan. Sedangkan bagi laki-laki tidak ada. Mau dia sakit kek, mau dia sehat kek, tetap wajib bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang telah ditentukan oleh agama. Selanjutnya nomor 7, sejarah teladan dari kejadian masa lampau. Sejarah merupakan pengalaman masa lampau yang senantiasa memberikan hikmah dan pelajaran bagi kaum yang akan datang. Apa itu sejarah, teman-teman? Sejarah itu ialah sebuah kisah yang lama, yang lampau, yang bisa kita ambil hikmah pelajaran di balik sejarah tersebut. Bagi seorang pejuang di medan jihad menegakkan agama Allah, maka pantaslah dia harus memahami yang namanya sejarah. Sejarah apa? Ya, sejarah perjuangan Rasulullah, sejarah-sejarah para sahabat berperang, sejarah para orang syuhada dan orang-orang hebat lainnya. Ini untuk apa? Ini untuk memotivasi bagi seorang pejuang di medan jihad dalam menegakkan agama Allah, untuk memberikan semangat, power untuknya. Jadi sejarah ini bukan hanyalah sebuah bacaan untuk kita. Tidak, sejarah adalah sebuah acuan, motivasi, semangat, power untuk bisa mencari beberapa strategi-strategi yang mereka buat di dalamnya. Contoh, dalam perang Khandaq, di mana Rasulullah SAW menghadapi musuh sebanyak 10.000 orang kafir Quraisy pada masa itu, sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang. Nah, dari jumlah yang sangat banyak ini, saudara, yang pada logikanya that is not logic, man. Ini tidak masuk akal. 10.000 lawan 3.000, ya pasti kalah yang 3.000. Karena yang namanya strategi, Rasulullah dan para sahabatnya memiliki strategi yang begitu hebat. Salman Al-Faris, dia kasih usul kepada Nabi bahwasanya di tempatnya mereka biasa membuat suatu strategi dalam perang, yaitu membuat parit besar. Itulah namanya Khandaq, itu parit. Nah, dibuatlah parit ini sepanjang 7 sampai 8 km. Dalamnya dalam 3 meter. Ini untuk apa? Dalam perjalanan, setelah parit ini selesai ditutupin, nah, setelah musuh sampai, mereka tidak bisa melihat ini parit, yang akhirnya mereka terjatuh ke dalamnya dan pemanah dari atas menembaki mereka. Zaman sekarang namanya sniper lah.
Nah, dari strategi ini bisa kita ambil pelajaran ataupun hikmah dan bisa kita buat dalam suatu peperangan. Jadi membaca sejarah ataupun masa lampau bukan hanyalah untuk sebuah bacaan ataupun tambahan referensi dalam ilmu pendidikan, tidak. Namun sejarah di sini bisa juga untuk menambah motivasi, acuan, power kita dalam menegakkan agama Allah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Karena seorang jenderal, seorang pemimpin mestilah dia memahami sejarah-sejarah terdahulu. Karena kita semua adalah calon pemimpin. Kita adalah pemimpin. Kata Nabi, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Pemimpin terbesar di suatu negara namanya presiden, turun kepada gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, Kepdes hingga kepala rumah tangga. Dan pemuda-pemudi seperti kita adalah pemimpin. Bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Lanjut, nomor 8, dasar ilmu pengetahuan ataupun sains dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah, betul. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan ataupun sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Sangat betul. Al-Quran selain petunjuk bagi manusia untuk kehidupan akhirat, juga Al-Quran di beberapa ayatnya membahas tentang ilmu pengetahuan, tentang kedokteran, tentang teknologi, matematika dan lain sebagainya. Bahkan ilmu astronomi tentang penciptaan bumi pun dibahas dalam Al-Quran. Begitu sempurnanya Al-Quran kita umat Islam ini. Contoh yang paling jelas, almarhum presiden ketiga kita, Profesor Dr. Bahrum Yusuf Habibie, selain dia seorang intelektual yang bisa memperbaiki, menetralisirkan pesawat yang selama ini tidak bisa dipecahkan oleh profesor-profesor lainnya, namun bisa ditangani oleh putra terbaik bangsa kita yang bernama Bahrum Yusuf Habibie, yang menetralisirkan itu posisi pesawat hingga bisa terbang dengan sempurna. Dari mana asalnya? Dari Indonesia tentunya. Kita harus bangga. Jadi selain beliau mempunyai intelektual tentang teknologi, namun beliau juga paham tentang agama. Jadi di sini Al-Quran tadi mengatakan, Al-Quran bukan hanya ayat ataupun kitab yang menjelaskan tentang kehidupan akhirat saja, tidak. Namun Al-Quran juga bercerita tentang bagaimana ilmu teknologi, bagaimana ilmu kedokteran, matematika, bahkan ilmu alam, astronomi sekalipun telah dibahas di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dari sudut manapun ada. Mau sudut tentang perdagangan ada, mau sudut tentang strategi perang ada, mau sudut tentang ilmu kedokteran ada. Dari sudut apapun dibahas di dalam Al-Quran secara detail, sudah. Karena daripada itu, Al-Quran memang dasar ilmu pengetahuan. Dasarnya ilmu pengetahuan ada pada Al-Quranul Karim, kitab sucinya umat Islam. Jadi dalam Al-Quran, ayat ataupun wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah ialah surah Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, Iqra, baca olehmu wahai Muhammad. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Artinya, apa maksud daripada Allah menurunkan wahyu pertama tentang surah Al-Alaq tadi, bahwasanya pada dasarnya kita memang harus selalu membaca. Bukan hanya sekali Allah perintahkan Rasul baca, tidak, tapi baca 2 kali. Nah, lebih baik lagi kita sering membaca, baca dan baca lagi. Supaya apa? Lancar kaji karena diulang. Jadi dasar ilmu pengetahuan sekalipun telah dibahas di dalam Al-Quran. Rasul tegaskan dalam hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin sukses, ingin bahagia di dunia harus punya ilmu. Kalau ingin bercita-cita menjadi dokter, ia harus belajar tentang ilmu dokter. Ingin bercita-cita menjadi seorang prajurit ataupun tentara, ia harus belajar tentang ilmu-ilmu tentara. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin sukses bahagia di dalam surga ataupun di akhirat harus punya ilmu. Bahkan tentang kehidupan akhirat sekalipun harus punya ilmu. Karena tidak ada orang yang ibadah itu orang bodoh, tidak. Contoh, orang ingin sholat, pertama yang harus dia ketahui ialah tentang tata cara dan bacaan sholat. Ini ilmu. Jadi orang sholat tidak ada yang bodoh, harus punya ilmu dulu baru bisa sholat. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa ingin sukses, ingin bahagia dunia akhirat, harus punya ilmu. Mau hidup dunia, punya ilmu. Ingin hidup di akhirat dengan selamat dan bahagia, harus punya ilmu. Jadi saudara-saudara, Al-Quran adalah ilmu ataupun dasar ilmu pengetahuan. Cita-cita jadi dokter, baca Quran. Ingin menjadi tentara, baca Quran. Ingin jadi arsitek, baca Al-Quran. Ingin jadi cita-cita apapun yang selama itu dianggap baik oleh agama, poin pertama, baca dan ikuti petunjuk Al-Quran. Jadi kira-kira cukup sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Pertama tadi, hubungan masyarakat dalam mengatur tata cara kehidupan manusia. Kedua, janji dan ancaman Allah bagi orang yang beriman ataupun bagi orang yang ingkar. Ketiga, sejarah ataupun teladan dari kejadian masa lampau. Yang kelima, yang keempat, dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Jadi pada hari ini poin kita ada 4 saja. Selanjutnya minggu depan kita akan bahas pada halaman 24 tentang ayat tentang tauhidullah. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.